Kalau Anda seorang pendiri SaaS atau manajer produk, pasti deh ada satu pertanyaan yang selalu menghantui dan jujur aja bikin pusing tujuh keliling. Pertanyaannya adalah, berapa sih harga produk saya? Kedengarannya logis banget kan? Tapi percaya deh, ini tuh sebenarnya jebakan. Jebakan yang seringkali bikin kita bingung sendiri dan ujung-ujungnya malah kehilangan pendapatan. Ada kutipan bagus nih. Kalau Anda dan tim masih berdebat soal harga $119 atau $149, itu tandanya Anda sudah kalah. Loh, kok bisa? Soalnya, jawabannya itu bukan tentang menemukan satu angka keramat. Biar benar-benar paham, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Dan contohnya ini, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita sekarang loncat ke mesin waktu, balik ke Amerika di tahun 1860-an. Coba deh bayangin, di zaman itu gimana susahnya, bahkan bahayanya, melakukan perjalanan dari pantai timur ke pantai barat. Ini bukan sekedar jalan-jalan biasa ya. Perjalanannya itu makan waktu 6 bulan. Biayanya ribuan dolar, dan ini pakai nilai dolar tahun 1860-an loh. Risikonya gila-gilaan, bisa mati kedinginan, kena penyakit, atau kelaparan di tengah jalan. Bisa dibilang ini tuh kayak tiket sekali jalan ke Mars. Nah, disinilah letak masalahnya. Perusahaan kereta api itu ngalamin masalah yang mirip banget sama perusahaan SaaS zaman sekarang. Modal alahnya gede banget buat ngebangun produknya, yaitu rel kereta. Tapi biaya buat nambah satu penumpang lagi hampir nol. Nah, ini dia dilema penentuan harganya. Di satu sisi, ada orang-orang super kaya yang rela bayar mahal demi kenyamanan dan gaya. Terus, ada kelas menengah yang mau bayar harga wajar asal perjalanannya aman. Dan yang terakhir, ada kelompok super hemat yang pokoknya cuma mau bayar seminimum mungkin. Kalau harganya cuma satu, pasti nggak bakal berhasil. Oke, solusi pertama mereka cukup cerdas. Mereka bikin perbedaan nilai lewat tiket kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Buat orang kaya, ini berhasil banget. Mereka rela bayar mahal buat gerbong makan yang mewah dan segala kenyamanannya. Tapi, ini malah bikin masalah baru, terutama sama para imigran yang super hemat. Pertanyaannya jadi begini, gimana caranya biar pelanggan yang sebenarnya mampu beli tiket kelas 2, nggak malah beli tiket kelas 3 yang murah meriah? Perusahaan kereta api udah coba macam-macam. Mereka hilangin fitur kayak kursi, bahkan pakai gerbong bekas angkut ternak, tapi tetap aja pelanggan yang hemat ini nggak mau bayar lebih buat kenyamanan. Akhirnya, para bos kereta api ini sadar, mereka itu sebenarnya nggak cuma jual satu hal, mereka jual dua hal yang nilainya beda banget. Yang pertama, jelas, Anda bisa sampai ke California. Tapi yang kedua, dan ini kuncinya, adalah Anda sampai di sana tanpa mati dalam perjalanan. Jadi apa solusinya? Siap-siap kaget ya. Solusinya adalah mereka memperkenalkan kembali fitur kematian. Serius, mereka lepas atap gerbong kelas 3. Ini benar-benar maksa penumpang buat mikir ulang. Mau hemat tapi kedinginan setengah mati di pegunungan atau bayar lebih buat tiket kelas 2 dan tetap hidup. Oke, ceritanya seru. Tapi terus apa hubungannya kisah kereta api tanpa atap dari abad ke-19 ini sama software Anda sekarang? Nah, justru disinilah letak pelajaran paling pentingnya buat bisnis SaaS modern. Ini dia intinya. Uang itu bukan ada di titik harganya. Uang itu ada di struktur harganya. Perusahaan kereta api itu jadi kaya bukan karena nemuin satu harga ajaib, tapi karena mereka berhasil membangun sebuah struktur yang bisa melayani pelanggan yang berbeda-beda dengan cara yang beda-beda juga. Dan ini dia mantra utamanya. Jangan hargai produk Anda, hargai pelanggan Anda. Maksudnya apa? Artinya, kita harus merancang sebuah sistem untuk bisa membedakan pelanggan berdasarkan nilai yang mereka dapatkan dari produk kita. Oke, filosofinya keren, kedengarannya masuk akal. Tapi, gimana cara prakteknya? Nah, ini dia kerangka kerja 4 langkah yang bisa langsung Anda terapkan. Langkah pertama disebut fencing, atau kalau kita artikan bebas, pemagaran. Intinya adalah kita memisahkan pasar kita jadi kategori-kategori yang jelas. Tujuannya apa? Biar nanti pas bikin paket dan nentuin harga jadi jauh lebih gampang. Mirip banget kayak perusahaan kereta api tadi yang misahin antara angkutan penumpang dan angkutan barang. Jadi prosesnya ada 4 langkah, dan urutannya ini penting banget, nggak boleh kebalik. Pertama, pemagaran. Kita pisahkan dulu pasarnya. Kedua, pengemasan. Nah, di sini kita tentukan apa aja yang mau kita jual di tiap paket. Tapi bukan berdasarkan fitur loh ya. Dasarnya adalah pekerjaan atau masalah apa yang mau diselesaikan oleh tiap segmen pelanggan. Ketiga, model harga. Di sini kita putuskan gimana cara kita nagihnya. Apa per pengguna, berdasarkan pemakaian, atau gimana?
Nah, baru deh di langkah paling akhir kita tentukan titik harga. Ini baru kita ngomongin angka, berapa harganya untuk tiap paket. Coba deh perhatikan, menentukan angka pastinya atau titik harganya itu justru langkah paling akhir, bukan yang pertama. Ini benar-benar kebalikan dari cara pikir kita di awal tadi kan? Jadi, dari semua ini ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan baik-baik. Selama ini, apakah Anda sedang menentukan harga untuk produk Anda, atau Anda sedang menentukan harga untuk pelanggan Anda? Percayalah, jawabannya bisa mengubah segalanya.